Halo, selamat siang, Saudara NTT Bercerita. Siang ini saya lagi bersama dengan Kakak Mariano di bengkel kreatif di Nolbaki. Ya, Kakak Mariano bisa ceritakan sedikit tentang pembuatan miniatur rumah-rumah adat di NTT ini? oke baik. Ini kami dari komunitas bengkel kreatif yang berdiam di Desa Nolbaki, Dusun Kiuteta, RT 9 RW 03. Jadi di sini kami para kaum muda-mudi, ada beberapa orang yang tergolong dalam komunitas ini. Kami sengaja membuat kreatif ini, terutama rumah adat dari berbagai kabupaten di NTT. Tujuannya untuk menciptakan sosial. Oke, jadi tujuannya itu untuk bersosialisasi. Ya, Oke, nah sejak kapan kegiatan ini mulai berdiri atau mulai berjalan? kegiatan ini baru berdiri sejak bulan April tahun kemarin. Oh, sejak bulan April ya. Tahun kemarin ya. Itu berinisiatifnya bagaimana sampai bisa tergerak untuk membuat miniatur rumah-rumah adat yang ada di NTT? Inisiatif ini pertama kami dengan kakak-kakak yang lain, tujuannya untuk bersosial. Cuma di dalam bersosial ini kami kekurangan di dana. Makanya ada salah satu kakak kami yang mendorong kami untuk membuat kreatif ini supaya menopang kami untuk bisa mensukseskan atau membantu kami untuk bersosial. Oke, jadi kegiatan ini dengan tujuan untuk Berbagi. berbagi dengan cara buat hal-hal positif seperti ini. Ya, Oke, kalau boleh tahu ada berapa macam rumah adat yang sudah dibuat? untuk sementara ini baru terpantau 6 rumah adat. 6 rumah adat. Ya, Nah, kalau bahan-bahannya sendiri itu diambil dari mana atau dibeli? untuk semua bahan-bahan ini untuk sementara kami beli. Mulai dari bambunya, pokoknya untuk perlengkapan rumah adat, mulai dari kaca, lampu, sampai semuanya untuk jadi satu rumah adat itu, semua bahan itu kami beli. Oh iya. Nah, di dalam pembuatan rumah adat ini, apakah model dari setiap rumah adat itu dibuat ada contoh atau berdasarkan filosofi dari rumah adat itu sendiri, ataukah hanya sekedar dibuat modelnya mirip begitu? Untuk setiap rumah adat ini kami buat sesuai dengan filosofi rumah adat tersebut. Oh, jadi ini rumah adat memang dia mini tetapi persis seperti aslinya. Ya, Oh iya. Nah, di sejauh ini sudah ada yang terjual atau sudah ada yang beli kan? sejauh ini sudah ada yang terjual. Baru 4 rumah adat. Kalau ini waktu itu kami ada ikut kegiatan peresmian satu gereja Gemit. Maka pada waktu itu kunjungan Pak Gubernur ada 4 unit yang diambil. Oh, jadi Pak Gubernur sendiri sudah sempat beli atau ambil 4 buah sebagai wujud simpati ya? Ya, Oke. Di dalam pengerjaan ini apakah ada yang membantu atau ada teman-teman yang ikut serta begitu? ya untuk membuat rumah adat ini teman-teman semua yang bagian dari anggota komunitas ini. Oh iya. Kira-kira berapa orang? Kami yang sekarang dalam anggota komunitas ini semuanya ada 18 orang. Ada 18 orang dan semua aktif berperan di dalam ya? Semuanya aktif, ada yang aktif dengan dukungan, ada yang aktif dengan bantuan dana. Oh iya. Jadi untuk setiap anggota dalam komunitas ini saling membahu. Oh iya. Nah, untuk bahan dasarnya itu saya lihat itu dari bambu ya. Iya, Nah, bambu itu kan kita tahu semua bahwa rentan terhadap fufuk atau lapuk. iya. Nah, untuk mengantisipasinya itu bagaimana? Ada kiat-kiat khusus kah? Untuk bambu ini setelah kami siapkan bambu mungkin dibelah. Setelah itu mungkin kami siapkan air laut. Sebelum membuat dia punya rangka itu kami rendam dulu. Oh iya. Rendam dulu bambunya supaya dijauhi dari supaya dijauhi dari kerusakan. Oh iya. Nah, kalau satu unit itu dia dalam pengerjaannya itu berapa lama selesai? Kalau bahannya lengkap, dia dalam 2 hari itu bisa selesai satu rumah adat. Kalau bahan perekatnya? Bahan mereka pakai lem Pakai lem. sama
sama cat. Oh, sama cat. Untuk mengkilap itu pasti pakai vernis ya? Iya, pakai vernis. Oh iya. Nah, selain untuk bahan dasar rumah adat itu, kalau dia punya tanah atau taman itu pakai apa-apa sih? Kalau dia punya taman itu kami pakai pewarna kue atau pewarna es itu baru dicampur dengan serbuk kayu. Oh iya. Serbuk kayu itu diayak dulu, baru dicampur lagi dengan lem-lem kayu. Dengan lem-lem kayu. Jadi sudah dipastikan itu kuat Itu kuat. dan pasti bertahan lama ya. Iya. Nah, kalau kita lihat sudah ada yang jadi di belakang kakak ini, ada yang masih berupa rangka, terus ada yang sudah setengah jadi. Nah, dalam pengerjaan ini tentunya ada di punya suka duka. Itu yang pertama itu kami kekurangan di alat. Oh, kekurangan di alat. Kekurangan di alat. Yang kedua sama uang dananya juga. Oh ya, itu masih bergantung juga dengan dana ya, kekurangan alat, kekurangan dana. Dan sekalian sama tempatnya. Untuk sekarang kami hanya pakai tempat rumah saya sendiri. Oh oke. Nah, untuk itu mungkin ada harapan ke depan untuk kegiatan ini, karena kegiatan ini ternyata bukan untuk mendapat untung semata, tetapi untuk berbagi kasih juga. Kalau dia laku, seperti tadi kakak bilang ada kegiatan sosial di dalamnya atau maksud sosial di dalamnya. Mungkin ada harapan ke depannya untuk kegiatan ini. Harapan kami komunitas pada umumnya kami berharap untuk terutama para pemerintah atau para leader-leader terutama di Kupang ini bisa membantu mendukung komunitas kami atau kreatif kami ini, karena di balik kreatif ini kami bukan tujuannya berbisnis, tapi apa yang kami peroleh dari kreatif ini kami untuk bersosial, membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Oke. Nah, kalau untuk alamat sendiri beralamatnya di mana? Alamat berkreatif ini di Desa Nolbaki, RT 9 RW 03 Dusun Kiuteta, Kecamatan Kupang Tengah. Mungkin ada nomor HP yang bisa nanti saudara untuk hubungi. Jadi untuk saudara atau teman-teman menghubungi saya selaku Ketua Komunitas Bengkel Kreatif, nomornya 081 236 304 390. Oke, terima kasih kakak. Oke, selamat sore saudara semua. Terima kasih. Yang pertama ini rumah adat dari Rote. Dari Rote. Oh ya, ini pengerjaannya ini berapa hari selesai? Dia pengerjaannya paling cepat 2 hari. Paling cepat 2 hari ya. Cepat 2 hari. Ini yang masih rangka ini dari mana? Kalau yang ini konstruksi rumah adat dari Sumba. Dari Sumba ya. Ini bentuk dan rangkanya ini sesuai dengan rumah adat yang asli? Ya, ini kita proses pembuatan itu kita patokannya itu dari Google. Oh, ambilnya dari Google, jadi tidak menyalahi aturan histori atau filosofi dari rumah adat yang sebenarnya ya? Ya, ya. Oke. Pengerjaannya kita sesuai filosofi, jadi kita pelajari semua baru kita kerja. Kalau atas ini Ya. dari Kabupaten Sika. Kabupaten Sika. Wih, keren. Ini juga belum selesai ya? Ya, belum selesai. Ini masih dalam tahapan pembuatan. Nah, ini kamar-kamarnya terlihat di dalam, berarti sesuai dengan rumah adat aslinya. Ya, sesuai aslinya. Ini hasil pengerjaan sampai selesai begini, sampai tahapan ini berapa hari? Kalau yang ini dia agak rumit, jadi dia pengerjaannya bisa sampai 4 hari. 4 hari ya? Jadi bisa dari 2 atau sampai 4 hari ya? Ya, Dan ini masih berkelanjutan ya, karena belum selesai ya? ya masih. Ini dari? Kalau yang di bawah ini dari Kabupaten Malaka. Dari Kabupaten Malaka. Dari rumah adatnya Lorodirma. Ini dari Kabupaten Alor. Dari Kabupaten Abui. Suku? Dari Kabupaten Alor, suku Abui, Suku Abui. Takpala. Oh, keren. Ini dari mana? Kalau ini dari TTS. Oh, Soe punya nih? Ya. Timur Tengah Selatan punya ya? Nah, ini yang masih rangka juga dari mana? Kalau ini dari Ende. Dari Ende. Dari Ende. Oh, ini masih dalam bentuk rangka. Ini Itu dari Manggarai. dari Manggarai ya. Oh, ini Itu dari Kabupaten Ngada. dari Kabupaten Ngada ya. Oh, kalau ini Kalau ini kita rancangnya membuat dia semacam kayak perkampungan sesuai dengan yang ada di
Google. Ya. Lagi tren sekarang perkampungan Werebo. Perkampungan Werebo itu kabupaten mana? Dia Manggarai. Manggarai ya. Jadi dia ada 7 rumah adat. Ada 7 rumah adat, ini baru 1. Harus ada yang lainnya masih dalam proses pengerjaan. Dalam proses pengerjaan. Kakak mungkin ada harapan ke depan untuk pengerjaan kegiatan ini? Kita untuk keluarga Nolbaki ini, kita yang sekarang bergabung dalam komunitas kreatif untuk kita ini, kita sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah. Oke, dukungan Khususnya dari pemerintah. Kabupaten Kupang. Oh ya, ya, supaya ke depan itu hal-hal positif seperti ini bisa terjalin baik dan pemuda-pemuda yang ada di lingkungan Nolbaki ini bisa menambah income. Oke, terima kasih kakak untuk waktu dan kesempatannya.